Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Otobos, apa kabar Anda hari ini? Pemirsa Otobos, mudah-mudahan Anda semua diberikan kemudahan untuk mendapatkan mobil impian yang Anda idam-idamkan, pemirsa Otobos. Kali ini saya akan mereview salah satu mobil sedan keluaran Toyota. Mungkin pada saat mobil ini keluar memang ini menjadi salah satu mobil yang banyak peminatnya di zamannya, sehingga sampai waktu itu pernah dijadikan armada taksi. Inilah dia Toyota Soluna. Inilah dia pemirsa Otobos, tampak depan mobil Toyota Soluna seperti mobil pada zaman 90-an ya. Ini masih genrenya 90-an akhir, sehingga bentuk faceliftnya atau bentuk mukanya itu masih mirip dengan saudara-saudaranya, yakni Corolla, seperti itu pemirsa Otobos. Sehingga memang pada tahun 90-an hampir mirip seperti inilah kondisi mobil pada saat itu. Namun yang unik lagi, mobil ini meskipun sampai sekarang itu masih terlihat cukup timeless ya. Artinya apa? Artinya ketika kita membawa ke mall mobil sedan Soluna ini masih layak lah, atau dibawa ke mantenan acara undangan masih layak lah pemirsa Otobos. Jadi masih memiliki nilai elegan sebuah sedan pemirsa Otobos. Kenapa waktu itu saya memilih Toyota Soluna pemirsa Otobos? Ketika kita melihat budget 40 jutaan ya, maka ini bisa menjadi salah satu solusi Anda yang menginginkan mobil dengan budget 40 jutaan, kemudian selain itu spare part-nya murah dan juga perawatannya tidak begitu rumit pemirsa Otobos. Ini bisa menjadi salah satu andalan. Nah, kenapa pada waktu itu saya memilih sedan Toyota Soluna itu? Karena juga saya memikirkan spare part-nya. Ketika kita membahas mobil merek Toyota, maka insya Allah apalagi tahun 90-an atau tahun 2000 ya, maka spare part-nya masih melimpah pemirsa Otobos. Inilah tampak dari sisi depan mukanya, ya tidak ada yang istimewa karena ini tahun 2002, maka kategori mobilnya sudah facelift sehingga sudah ada grillnya yang dilapisi chrome ya, seperti ini yang di depannya pemirsa Otobos. Namun untuk yang lainnya itu masih sama ya dengan Soluna tahun di bawahnya. Ya tidak ada yang istimewa ya, namanya juga mobil tahun 2000, awal-awal tahun 2000 seperti ini kondisinya. Namun yang membuat saya nyaman menggunakan mobil ini adalah salah satu keunggulannya adalah menurut saya selama beberapa bulan saya memakainya, satu hal, keiritannya pemirsa Otobos. Mobil ini cukup irit dengan mobil kategori tahun 2000 awal ketika saya bawa pergi luar kota, bepergian luar kota. Kemudian saya tes, perkiraan BBM-nya sekitar 15 km per liternya pemirsa Otobos. Inilah tampak depannya ya, seperti biasa hanya ada garni seperti ini, grill seperti ini, dan ini headlampnya atau lampu utamanya. Memang ini lampu utamanya terlihat menguning pemirsa Otobos, dan ini sennya, lampu sennya seperti ini. Kalau yang facelift memang warnanya putih ya pemirsa Otobos, namun yang sebelum facelift ini masih kuning pemirsa Otobos. Jadi itu hanya perbedaan di awal saja dari tampak depan yang facelift. Dari grillnya ini ada garnish warna silver dan lampu sennya sudah warna putih pemirsa Otobos. Yuk kita ke bagian samping. Bagian samping hampir sama dengan Toyota Soluna pada umumnya. Ya seperti ini kondisinya, dengan profil ban velg aslinya ini ring 14 ya pemirsa Otobos. Ring 14, ukuran bannya 175.
175 dengan ring 14. Inilah tampak depannya pemirsa bos. Spionnya masih menggunakan hampir sama dengan mobil tahun 90-an. Ya, spionnya seperti ini pemirsa bos. Ya, inilah kondisinya kalau dari samping masih terlihat jelas mobil tahun 90-annya pemirsa bos. Setelah dari samping kita lihat dari belakangnya pemirsa bos. Inilah yang membuat saya tertarik dengan salah satu mobil Toyota Soluna ini ya. Dari bumper belakang ini memiliki ciri khas tersendiri Toyota Soluna dengan mobil-mobil yang mirip dengan saudaranya, contohnya Corolla. Inilah yang membedakan di sini ya, ada apa namanya aksesoris lampu seperti ini. Inilah yang membedakan Toyota Soluna dengan yang lainnya. Dari belakangnya ya, dari belakangnya ini terlihat seperti ini pemirsa bos. Ya kan? Oke pemirsa bos, kita akan memasuki kabinnya dan kita berada di ruang kemudi pemirsa bos. Satu hal yang unik pemirsa bos, memang Toyota Soluna ini diperuntukkan untuk orang Asia ya, sehingga ketika seperti saya ini yang tinggi badannya di bawah 170, maka ketika menggunakan atau mengendarai Toyota Soluna ini untuk harian itu saya merasa nyaman ya. Karena apa? Karena ukuran tinggi badan saya 166 cm di bawah 170, sehingga ketika saya duduk di sini posisinya cukup nyaman. Kemudian ketika saya memegang kemudi juga nyaman, apalagi di sini pemirsa bos juga sudah disediakan armrest yang membuat ketika saya mengendarai ini bisa menjadi sandaran ketika tangan sedikit lelah pemirsa bos. Artinya apa? Artinya mobil ini sangat cocok untuk orang yang tingginya di bawah 170 cm pemirsa bos. Dari posturnya seperti ini ya, nah, saya merasa nyaman sekali. Dan kenapa juga saya memilih Toyota Soluna pada waktu itu pemirsa bos. Satu hal lagi yang membuat saya takjub dari Toyota Soluna ini pemirsa bos, karena ini yang tipe GLI, maka pada zaman itu nah sudah ada spion elektrik ya. Nah ini untuk apa namanya, untuk tombol untuk mengatur sesuai posisi yang Anda inginkan. Ini tombol elektriknya pemirsa bos. Dan juga sudah dilengkapi dengan power window seperti ini dari aslinya, karena ini tipe GLI pemirsa bos. Ya, itulah salah satu keunggulan Toyota Soluna ketika kita gunakan untuk harian yang tingginya di bawah 170, maka ini kategori nyaman pemirsa bos. Mobil pada umumnya ini sudah dilengkapi dengan air conditioner atau AC, sehingga ketika kita untuk harian di udara di luar panas, maka kita bisa menggunakan AC yang AC-nya memang masih seperti AC mobil tahun 90-an ya. Tombolnya seperti ini pemirsa bos. Untuk material dashboardnya ini saya kategorikan cukup kuat ya pemirsa bos. Dari tahun 2002 sampai sekarang masih terlihat cukup bagus ya kondisi dashboardnya pemirsa bos. Dan juga ini masih dilengkapi dengan audio single din pemirsa bos bawaannya. Dan juga seperti pada mobil umumnya tahun 90-an masih digunakan ini untuk pemantik api ya, untuk menyalakan rokok masih ada. Dan nah ini juga cukup luas sekali apa namanya laci penyimpanannya. Di sini juga ada ruangan untuk penyimpanan, sehingga memudahkan Anda untuk menyimpan barang-barang kecil Anda. Namun sayangnya di setir ya, maksud saya di pintu itu ada penyimpanan, namun tidak bisa untuk cup holder ya pemirsa bos. Ini eman sekali ya. Mungkin ada yang bisa memodif agar bisa dimasukkan botol, sehingga bisa lebih memudahkan Anda ketika mengendarai Soluna ini, dan menaruh minuman juga
sudah cukup nyaman kalau di sini. Tapi di tengah juga sudah dilengkapi dengan dilengkapi dengan cup holder pemirsa bos, yang terletak di tengah ini jumlahnya 2 buah cup holder pemirsa bos. Spionnya masih belum erected ya tentu tahun 90-an, tapi sudah ada tombol untuk ketika kita gunakan pada malam hari ya. Ini tombolnya seperti ini, dan sun visornya juga seperti ini pemirsa bos. Sun visornya datar-datar saja sun visornya, tapi yang di bagian penumpang itu ada kacanya. Lumayanlah untuk untuk istri Anda yang ingin mengaca sebentar sebelum keluar, di sini ada kacanya pemirsa bos. Inilah kondisinya seperti ini, warna tahun 90-an, kalem. Dan sebenarnya untuk penopang kursi masih cukup nyaman ya. Kalau tingginya di bawah 170 itu memang masih kategori nyaman pemirsa bos. Inilah keunggulannya kenapa saya memilih Toyota Soluna. Selain cocok untuk orang Asia yang relatif tidak terlalu tinggi, ini sangat cocok pemirsa bos. Oke, yuk kita bagaimana kondisi baris belakangnya ya pemirsa bos. Ini posisi duduk ketika saya menyetir ya, kemudian kita lihat di belakangnya pemirsa bos. Oke pemirsa bos, bagaimana kondisi di baris kedua pemirsa bos sedan Toyota Soluna ini. Inilah ketika saya rasakan duduk di baris keduanya pemirsa bos. Seperti yang saya katakan tadi, memang kalau untuk orang yang tingginya di bawah 170 maka ini masih kategori nyaman ya. Legroomnya cukup luas untuk setinggi ukuran saya di bawah 170. Masih ada jarak 5 jari seperti ini. Dan posisi duduknya juga tidak terlalu tegak ya, ini cukup nyaman ya pemirsa bos. Makanya juga pada saat itu Soluna dijadikan armada taksi pemirsa bos. Mungkin kelebihannya salah satunya adalah ketika buat penumpang di belakang itu cukup nyaman pemirsa bos. Dan ini karena tipe GLI maka sudah dilengkapi dengan power window, tombol power window seperti ini, dan door trimnya kata Sostaff ya ini ya. Dan ini blue ya, cukup nyaman lah pemirsa bos. Duduk di bangku kedua ini mungkin untuk 3 orang cukup ya. Bagaimana kalau kita duduk di baris kedua yang di tengah? Oh my god, yang di tengah kurang nyaman ya pemirsa bos. Duduknya itu agak terlalu tinggi menopangnya ya. Namun kalau untuk 2 orang masih kategori nyaman. Selain cup holder, fasilitas yang didapat hanya penyimpanan di belakang kursi yang seperti ini ya pemirsa bos. Ya cukuplah untuk menaruh beberapa barang bawaan Anda. Inilah kondisi di baris kedua pemirsa bos. Memang salah satu keunggulan atau perbedaan mobil sedan pada tahun 90-an itu memang salah satunya mengutamakan bagasi ya, sehingga sehingga kabin di baris belakang itu agak sedikit terpotong posisinya. Karena apa? Karena di bagasinya itu luas. Itulah yang menjadi salah satu tren pada masa itu ya. Mobil tahun 90-an bagasinya itu cukup luas, sehingga sehingga memakan ruang kabin baris kedua pemirsa. Kita lihat bagasinya. Tombolnya ada di depan supir. Ya, sudah ada tombolnya seperti ini pemirsa bos. Inilah kondisi bagasi sedan Toyota Soluna pemirsa bos. Sangat luas sekali ya. Ini kalau andai kata ada orang masuk sini tuh muat ya pemirsa bos. Itulah salah satu ciri khas mobil tahun 90-an yang memiliki kabin bagasi yang cukup luas sekali. Saya katakan seperti itu. Mungkin kalau ada orang masuk sini cukup ya. Dan inilah kenapa sedan Toyota Soluna dijadikan armada taksi, karena pada waktu itu memang fungsinya bisa diandalkan pada waktu itu pemirsa bos. Yang pertama, irit BBM, kemudian spare part melimpah, dan perawatan cukup mudah sehingga
bisa dijadikan armada taksi pada waktu itu. Namanya Toyota Soluna, pemirsa Tobos. Baiklah pemirsa Tobos, demikian review singkat saya tadi tentang Toyota Soluna yang saya gunakan sehari-hari. Pemirsa Tobos, mobil ini sudah beberapa bulan saya gunakan untuk harian. Alhamdulillah tidak ada kendala. Mulai dari awal saya dapat itu tidak ada kendala yang berarti seperti beberapa mobil yang saya beli sebelumnya. Ya. Baiklah pemirsa Tobos, demikian review singkat saya tentang pengalaman pertama menggunakan sedan Toyota Soluna. Mungkin bagi pemirsa Tobos yang menginginkan mobil sedan, ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda, karena bagi Anda yang memiliki budget 40-an juta, ini layak untuk Anda miliki pemirsa Tobos. Demikian review singkat saya tentang Toyota Soluna. Mungkin nanti ada video-video lain yang Anda tanyakan atau butuh Anda inginkan. Kita akan buat reviewnya yang lebih detail lagi pemirsa Tobos. Baiklah, terima kasih pemirsa Tobos. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.